Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua berupa nikmat sehat, nikmat ihsan maupun iman. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya. Baik teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yaitu perilaku menyimpang. Sebelum kita masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Syarif Hidayatullah dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Publik, NIM 220222160, reguler 5. Baik, kita masuk ke daftar isi. Yang pertama, pengertian perilaku menyimpang secara umum dan menurut para ahli. Kedua, bentuk-bentuk perilaku menyimpang. Yang ketiga, penyebab perilaku menyimpang. Dan yang terakhir adalah faktor penyebab perilaku menyimpang menurut Casare Lombroso. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian perilaku menyimpang secara umum. Perilaku menyimpang merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan norma sosial yang ada di masyarakat maupun di suatu kelompok atau bahkan aturan yang telah diinstitusikan, yaitu peraturan yang telah disepakati bersama dalam sistem sosial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, perilaku ini dapat didefinisikan sebagai tingkah laku, tanggapan maupun perbuatan yang dilakukan oleh seseorang pada lingkungan yang bertentangan dengan norma-norma serta hukum yang ada di masyarakat. Menurut buku Psikologi Olahraga, Pengembangan Diri dan Prestasi yang ditulis oleh Dian Permana dan Arif Fajar Prasetyo merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai kepatutan dan nilai kesusilaan. Menurut buku Sosiologi, Komunitas Menyimpang yang ditulis oleh Suwardi Dwi J. Narwoko, perilaku menyimpang merupakan perilaku warga atau masyarakat yang dianggap tidak sesuai dengan tata aturan, kebiasaan maupun norma sosial yang berlaku. Lanjut, pengertian perilaku menyimpang menurut para ahli. Menurut para ahli yang pertama yaitu Bruce J. Chon. Menurut Bruce C. merupakan setiap perilaku atau perbuatan yang tidak berhasil menyesuaikan diri dengan kehendak masyarakat maupun kelompok-kelompok tertentu di dalam masyarakat. Menurut Gilin, merupakan perilaku yang menyimpang dari nilai sosial keluarga maupun norma yang ada di masyarakat dan menjadi penyebab memudarkan solidaritas kelompok atau ikatan kelompok. Yang ketiga, menurut Lewis Koser berpendapat bahwa adalah salah satu cara yang dilakukan oleh seseorang untuk menyesuaikan kebudayaan dengan adanya perubahan sosial. Yang keempat, menurut James van der Zanden. Zanden mendefinisikan sebagai perilaku yang oleh sebagian besar orang dianggap sebagai hal yang tercela serta perbuatan yang berada di luar batas toleransi. Yang kelima, menurut Paul B. Horton. Horton mengutarakan pendapat bahwa penyimpangan sosial adalah setiap perilaku yang dinyatakan sebagai bentuk pelanggaran terhadap norma kelompok maupun norma yang ada di masyarakat. Yang keenam, menurut Robert M.Z. Lawang, penyimpangan sosial versi Robert Lawang merupakan semua tindakan yang menyimpang
dari norma-norma yang berlaku dalam sistem sosial serta menimbulkan sebuah usaha dari mereka yang memiliki wewenang dalam sistem tersebut untuk memperbaiki perilaku yang menyimpang tersebut. Yang ketujuh, menurut Nasution. Menurut Nasution, perilaku ini adalah perbuatan yang menyimpang serta bertentangan dengan nilai kebaikan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Yang kedelapan, Ronald A. Harder. Perilaku menyimpang merupakan setiap tindakan yang melanggar keinginan bersama, sehingga perilaku tersebut dianggap menodai kepribadian kelompok dan pelaku akan diberikan sanksi tertentu. Dan yang terakhir, menurut Marshall B. Kelliner dan Robert May menjelaskan bahwa penyimpangan sosial memiliki 4 sudut pandang berbeda, bergantung bagaimana cara seseorang memahami perilaku tersebut. Baik, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu bentuk-bentuk perilaku menyimpang. Yang pertama, perilaku menyimpang berdasarkan sifat. Berdasarkan sifat terbagi menjadi 2 macam, yaitu perilaku negatif dan perilaku positif. Perilaku menyimpang positif. Perilaku positif adalah perilaku menyimpang yang memberikan maupun memiliki dampak positif pada kehidupan sosial, karena memiliki unsur yang inovatif dan ide yang muncul juga kreatif, sehingga dapat memperkaya wawasan masyarakat. Perilaku positif juga terarah terutama pada nilai yang ingin dicapai bersama maupun kepentingan sosial dan seringkali dianggap sebagai sesuatu yang ideal dalam masyarakat. Perilaku positif biasanya akan diterima oleh masyarakat karena bentuk dari perkembangan dan penyesuaian zaman. B. Perilaku menyimpang negatif. Perilaku negatif adalah kebalikan dari perilaku positif. Perilaku negatif akan memberikan dampak negatif pada sistem sosial sebab memiliki unsur yang sifatnya merendahkan dan akan menyebabkan hal buruk terjadi. Contohnya seperti pemerkosaan, perampokan, maupun pencurian. Perilaku negatif dibedakan menjadi 2 sesuai dengan sifatnya, yaitu penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder. Penyimpangan primer. Penyimpangan primer adalah penyimpangan negatif yang dilakukan oleh seseorang dan sifatnya hanyalah sementara dan tidak terus-menerus. Penyimpangan primer memiliki sifat yang tidak terlalu signifikan serta tidak terlalu merugikan orang lain. Penyimpangan sekunder. Penyimpangan sekunder adalah penyimpangan negatif yang dilakukan oleh seorang individu yang sifatnya nyata dan sering dilakukan dan memiliki kemungkinan untuk merugikan diri sendiri serta orang lain. Baik, lanjut. Perilaku menyimpang yang kedua. Perilaku menyimpang berdasarkan perilaku. Bentuk perilaku menyimpang yang kedua adalah perilaku berdasarkan perilakunya. Bentuk penyimpangan sosial satu ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu penyimpangan campuran, penyimpangan kelompok, dan penyimpangan individual. Yang pertama, penyimpangan individual. Bentuk penyimpangan perilaku individu merupakan perilaku yang biasanya hanya dilakukan oleh satu orang yang tidak dapat mematuhi norma atau nilai yang berlaku pada suatu lingkungan. Yang kedua, penyimpangan kelompok. Penyimpangan kelompok adalah perilaku yang biasanya dilakukan oleh sekelompok orang yang tidak dapat mematuhi norma atau nilai yang berlaku pada suatu lingkungan masyarakat dan biasanya didasarkan oleh perasaan serta dorongan secara kolektif. Yang ketiga, penyimpangan campuran. Perilaku campuran adalah perilaku menyimpang yang ada umumnya dilakukan oleh individu atau seseorang yang sudah menjadi bagian dari suatu kelompok yang tidak dapat mematuhi norma maupun nilai yang berlaku pada suatu lingkungan. Baik, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu penyebab perilaku penting. Yang pertama, adanya perubahan nilai dan norma sosial. Dengan perkembangan zaman, seringkali ada beberapa kelompok
masyarakat yang kesulitan atau bahkan tidak dapat mengikuti perkembangan zaman tersebut. Jika hal itu terjadi, maka dapat membuat norma maupun nilai yang mereka miliki menjadi berbeda dari masyarakat pada umumnya dan seringkali dikelompokkan menjadi orang-orang yang memiliki perilaku menyimpang. Kedua, proses sosialisasi yang tidak sempurna. Penyebab kedua dari perilaku menyimpang adalah karena seorang individu tidak mendapatkan edukasi atau sosialisasi yang baik tentang norma dan nilai yang baik dan benar. Yang ketiga, teori labeling. Teori labeling merupakan teori yang menggambarkan tentang penyimpangan yang terjadi ketika individu atau seseorang sudah dibentuk dengan stigma maupun cap negatif yang diberikan oleh orang-orang di sekitarnya. Lanjut, yang keempat, teori anomi. Teori anomi adalah teori yang menggambarkan tentang penyimpangan yang dapat terjadi ketika seorang individu atau kelompok tidak memiliki norma yang dapat mereka pegang serta dijadikan sebagai pedoman dalam hidup di suatu lingkungan masyarakat, sehingga memiliki kemungkinan untuk melakukan perilaku menyimpang. Yang kelima, teori differential association. Penyebab kelima adalah teori yang menggambarkan tentang penyimpangan yang dapat terjadi ketika seorang individu dapat dipengaruhi untuk melakukan perilaku menyimpang apabila individu tersebut terus-menerus berinteraksi dengan individu lain yang memiliki sifat menyimpang. Lanjut, materi yang terakhir yaitu faktor penyebab perilaku menyimpang menurut Casare Lombroso. Ada 3 faktor utama yang menyebabkan perilaku menyimpang menurut Casare Lombroso, yaitu seorang kriminolog asal Italia dan pendiri mazhab kriminologi positivis Italia. Ketiga, faktor utama dari penyebab perilaku menyimpang adalah faktor biologis, faktor sosiologis, dan faktor psikologis. Faktor yang pertama adalah biologis. Faktor biologis dijelaskan oleh Lombroso sebagai si penjahat sejak lahir. Lombroso menjelaskan bahwa ada ciri-ciri tertentu yang dapat diidentifikasikan seseorang ketika orang tersebut akan menjadi seorang penjahat atau tidak berdasarkan ciri fisiknya. Faktor yang kedua yaitu faktor psikologis. Faktor psikologis dijelaskan bahwa seorang individu yang akan melakukan perilaku menyimpang biasanya berkaitan erat dan kepribadiannya. Faktor yang terakhir adalah faktor sosiologis. Faktor sosiologis merupakan faktor seseorang yang akan melakukan perilaku menyimpang yang berkaitan erat dengan bagaimana individu tersebut melakukan sosialisasi dengan orang-orang yang kurang tepat. Baik, itulah presentasi dari saya. Maaf jika presentasi saya kurang baik, karena yang baik hanya Raihan. Sekian dan terima kasih. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.